Prabu adalah orang yang sangat mencintai kamu. Tolonglah kamu. Romo. 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 Jangan bunuh dia! Jangan bunuh dia! Jangan bunuh dia! Jangan! Jangan bunuh dia! Jangan bunuh dia! Jangan bunuh dia! Jangan! Jangan! Jangan bunuh dia! Jangan bunuh dia! Kenapa? Aku mimpi buruk. Ya Tuan, mimpi buruk. Aku nasib buruk. Dicekik mau mati. Maaf, Bongo. Bongo, minum. Angkat mayat ini. Dan yang pingsan ini, penjarakan sampai Prabu Anglingdarma bisa disembuhkan. Kenapa, Gusti? Karena saya tidak mau mendengar. Seluruh Malapati tahu kalau rajanya sedang kena teluh. Mereka hanya cukup tahu kalau rajanya sedang sakit. Ya? Ya. Ayo, cepat angkat. Baik, Gusti. Besok saya harus ke Malapati, Ratri. Saya mimpi buruk tentang Gusti Prabu Anglingdarma. Saya takut ada apa-apa dengan beliau. Bukankah beliau seorang raja yang sangat sakti? Iya. Ratri, kamu mau ikut? Oh, Kakang, apa perlu itu ditanyakan lagi? Kita kan sudah sepakat akan selalu bersama-sama. Kita ini 3 serangkai, Tuan. Iya. Bongo, siapkan keperluan kita. Iya, Tuan. Cepat, Bongo. Tidak ada obat satupun yang akan mampu menyembuhkan penyakit dalam perut Anglingdarma. Bagaimana aku bisa yakin bahwa teluhmu itu manjur, Kasmalah? Ayo kita sama-sama ke Malwapati. Kita dengarkan berita langsung dari rakyat di sana. Kalau mereka mengatakan bahwa rajanya sedang sakit, itu artinya karena teluhku. Iya. Tapi kita harus menyamar. Karena Rakrian dan tentara Malwapati sudah mengenal wajahku. Biar aku yang mencarikan pakaianmu. Kita harus menyamar jadi saudagar. Aku lebih punya selera untuk memilih pakaian orang kaya. Karena dulu aku anak orang kaya. Dinda, mari kita menuju ke penginapan. Tapi jangan mesra-mesra begini. Kita sedang menyamar, Nyai. Iya, tapi jangan mesra-mesra begini. Malu dilihat orang. Kita ini suami istri saudagar dari Tanjung Pura. Jangan sampai ada orang tahu. Sekarang kita ke dalam yuk.
Silakan masuk, Tuan. Kami perlu bilik yang paling bagus dan paling mahal. Ada? Ada, Tuan. Aku pesan 2 bilik ya. Nyai, cukup 1 saja. Biarkan anak-anak menginap di tempat penitipan gerobak. Sambil menunggui barang dagangan kita. Aduh. Siapkan biliknya, Kisanak. Baik, Tuan. Apa maksudmu pesan 1 bilik, Celeng ompong. Rupanya kamu menggunakan kesempatan, Kutu cacing. Sabar, Nyai. Supaya orang tidak curiga. Nyai, masa ada suami istri tidurnya terpisah? Kalau saya mau dari kita sama-sama muda dulu, Nyai. Sekarang kan Nyai sudah saya anggap adik sendiri. Tuan, Tuan, bilik yang paling bagus dan mahal sudah kami siapkan, Tuan. Mari, Tuan. Iya. Tunggu. Saya lihat ramai juga kota Malwapati ini, Kisanak. Biasanya jauh lebih ramai, Tuan. Ini agak sepi karena Baginda Prabu sedang sakit keras, Tuan. Sakit? Iya, Tuan. Silakan, Tuan. Tunggu dulu. Sakit apa? Dengar-dengar perutnya busung, Tuan. Entah kenapa. Oh. Mari, Tuan. Iya. Kanapati! Dan sirna kekuatanmu. Sirna kekuatanmu. Busung. Alah, jangan bangga dulu, Kasmala. Aku belum sepenuhnya percaya. Karena aku tidak bisa melihat bagaimana penderitaan Angling Dharma sebenarnya. Jangan-jangan cuma seperti orang sakit perut biasa. Bisa. Nyai bisa lihat keadaan raja itu. Mana jempol tangan Nyai? Nyai bisa melihat keadaan raja itu di kuku jempol Nyai. Sekarang Nyai duduk di belakang saya. Ayo. Pusatkan pikiran. Lihat kuku jempol Nyai. Kutu cacing, kamu benar-benar hebat, Celeng ompong. Dengan ilmu teluhmu ini, kita bisa membinasakan semua musuh-musuh kita. Musuh-musuhmu, Nyai. Aku belum punya musuh. Rupanya kamu menolak jadi sekutuku, Kasmala. Siapa bilang? Aku hanya bilang belum punya musuh. Nyai kan teman saya. Artinya bukan musuh. Prabu Angling Dharma tahu pun baru sekarang ini ya. Hah? Kutu ompong, dengar kata-kataku ya. Temannya teman adalah kawan. Dan seterunya teman adalah musuh. Mengerti? Ayo kita pergi dari sini. Aduh, aku sudah tidak tahan dengan pakaian seperti ini. Membuat tubuhku pada gatal, bisa buduk. Ayo. Kita sama-sama yakin bahwa penyakit Gusti Prabu Angling Dharma adalah akibat teluh atau sebangsanya. Kalian harus bisa mencari dukun yang paling sakti.
Kalau perlu, sampai ke mancanegara. Saya khawatir, tubuh Sang Prabu Anglingdarma tidak tahan lagi menahan penderitaan. Baik, Gusti Patih. Saya dan Dinda Prabaskara akan mencari sampai dapat. Cepat berangkat kalian. Baik, Gusti. Senopati, ketatkan seluruh penjagaan. Ya. Saya takut kalau ini semua hanyalah sasaran dari musuh yang menyerang kita. Pakaian yang Nyai buang itu merasa terlepas dari penderitaan. Karena dipakai kamu, Nyai. Dari dulu aku paling benci pakaian sontoloyo seperti ini. Buat kulitku pada gatal. Sekarang kita mau kemana, Nyai? Mencari Sudawirat. Hah? Siapa lagi itu? Hah? Dia itu muridku. Dia itu pendekar yang sangat istimewa. Ilmu kanuraganya sudah berada di puncak. Dia menguasai dasariah, aji halimun, aji malanjuta, bahkan ilmu reka gunung. Bayangkan itu. Dia memiliki ajian-ajian itu? Hah? Seharusnya dia sudah menguasai Mayapada. Tapi dia masih menjadi murid Nyai. Kenapa? Heran. Dia itu seperti kucing, menuruti apa kataku. Ayo. Nyai, mau kemana? Namanya mencari, ya kemana saja. Aduh. Ya. Saya kan cuma tanya. Kata Nyai, tanya butuh jawaban, bukan makian. Iya, bukan makian. Iya. Ampun, Nyai. Ampun. Jangan pakai kekerasan lah. Kita kan sudah menjadi sekutu. Kurang ajar kamu ya. Lagi mulutmu cerewet, tongkat ini tidak segan-segan membuat kamu berhenti jadi laki-laki, mengerti? Iya, mengerti. Ampun tidak. Ampun, Nyai. Ayo cepat, ayo. Maaf, Ki Pemangku. Ada apa, anakku? Apa negeri kita sedang ada pagebluk sampai Tuan melakukan upacara penyucian? Iya. Sebenarnya berita ini tidak boleh keluar dari istana. Tapi karena saya sering melihat Tuan bersama Gusti Prabu dan Gusti Patih Batik Madrim, Iya. maka saya mau menyampaikan. Itu teman saya, Ki. Gusti Prabu sakit keras. Ada kabar buruk. Beliau terkena teluh. Teluh? Iya. Terima kasih, Ki. Tunggu, tolong jangan sebarkan berita ini. Baik. Mari, Ki. Ratri, Bongo, kalian pulang dulu, istirahat. Saya akan langsung ke rumah Gusti Patih. Saya akan segera pulang kalau sudah melihat Gusti Prabu. Ya? Ya. Hati-hati, Kakang. Kalau melihat korbannya yang begitu mengerikan,
Saya sangat yakin kalau makhluk hidup dalam perut Dinda Prabu itu begitu ganas. Belum pernah saya mendengar terus seperti itu, Gusti Patih. Ki Jamantara adalah satu-satunya dukun Linuwih yang ada di Malawapati. Tapi ternyata dia tidak mampu. Bahkan dia tewas secara mengenaskan. Sebelum itu, apa tidak terjadi sesuatu, Gusti? Tidak. Malah Dinda Prabu berniat ke Bojonegara. Katanya dia sudah kangen dengan Nanda Angin Kusuma. Gusti Ratu. Silakan, Wak. Seluruh tubuh Ki Jamantara masuk ke dalam perut Prabu ketika mengus perutnya. Maaf, Gusti. Romo, hamba sungguh tidak tahu apa yang telah mengganggu Gusti Prabu. Tolonglah hamba. Gusti Prabu adalah orang yang paling kuat, yang sangat dicintai rakyatnya. Tolonglah hamba, Romo. 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 Sang Prabu terkena tipu laken dewa. Ilmu itu berasal dari Hindustan. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Dia harus dilawan dengan ilmu yang sama. Kelihatannya ada makhluk hidup yang masuk ke dalam perut Gusti Prabu, Romo. Benar, anakku. Trup laken memang sangat luar biasa dan sangat sulit untuk dihilangkan. Cara mengusir makhluk itu bagaimana, Romo? Pancing dia keluar. Caranya, Romo? Pancing dia dengan tulang babi yang kamu usapkan di perut sang Prabu. Apa harus tulang babi, Romo? Makhluk kotor akan suka dengan barang kotor. Begitu dia menangkap tulang babi tersebut, cepat kau tarik dengan sekuat tenaga hingga dia ikut keluar. Karena lelembut itu sangat suka dengan tulang babi. Bagaimana dengan perut Gusti Prabu, Romo? Saya akan mencoba untuk mengusir makhluk itu, Gusti Patih. Saya mohon izin untuk mencari alatnya. Iya, cepat Liwa. Sudah 2 hari Gusti Prabu tidak sadarkan diri. Gusti Ratu, hamba mohon pamit untuk mencari obatnya. Silakan, Liwa. Jadi Nyai tidak ingin Angling Dharma cepat-cepat mati. Aku ingin dia lebih lama menderita. Semakin lama dia terkapar seperti bangkai hidup, aku akan semakin puas dan terhibur. Kalau begitu, kau biarkan saja makhluk-makhluk rakus itu
terus-menerus menggerogoti usus sang Prabu. Itu lebih bagus. Mereka berhasil membunuh piaraanku. Lihat Kasmala, siapa yang melakukannya? Cepat ambil minyak adikmu itu, cepat. Ya. Yang sakti, iblis penjaga kegelapan malam, munculkan apa yang terjadi di sana. Muncul. Apa yang terlihat, Turganidi? Apa yang terjadi? Ada apa? Tabib liar itu lagi yang menyelamatkan Angling Dharma. Dia harus kita bunuh, Kasmala. Ya, harus kita bunuh. Siapa lagi tabib liar itu?
Dia yang selama ini selalu menghalang-halangi rencanaku. Kurang ajar. Kurang ajar. Saya benar-benar merasakan sakit yang luar biasa. Jauh lebih sakit dari akibat pukulan rengka gunung. Saya sendiri tidak habis pikir. Bagaimana 3 sosok makhluk sebesar itu bisa masuk di dalam perut Dinda Prabu. Saya beberapa kali pingsan karena tidak tega melihat penderitaan Kanda Prabu. Terutama pada saat dukun Jimantara ditarik masuk ke dalam perut Kanda Prabu dan keluar dalam keadaan yang mengerikan. Untung Siliwa segera datang. Siapa yang memanggilmu kemari, Liwa? Hamba mendapat firasat lewat mimpi buruk Gusti Prabu. Hamba melihat Gusti Prabu dirantai dan disiksa oleh seorang lelaki tua di sebuah reruntuhan candi. Iya. Saya benar-benar mengalami apa yang kamu impikan, Liwa. Kedua tanganku dirantai di reruntuhan candi tua. Aku masih bisa mengenali orang yang menyiksaku. Kalau suatu saat bertemu, tubuhnya kekar dan jangkung, Gusti. Ya, betul, Liwa. 2 kali aku berhutang nyawa padamu, Liwa. Dan ini siapa? Siapa namamu? Kamu belum pernah memperkenalkan kepadaku, Liwa. Hamba Ratri Pramudita, Gusti Prabu. Saya kakak seperguruan Arum Kemangi. Ayo cepat. Wira. Ayo. Ya. Aku dulu pernah berutang budi kepada adik seperguruanmu. Karena dia telah menyelamatkan putraku. Sekarang aku pun berutang budi kepadamu. Seberapa sakti yang namanya Suriwa itu, Nyai? Kesaktiannya setara dengan muridku. Aku memang belum cerita dengan kamu. Aku curiga kalau dia itu titisan Kakang Suryapati. Suryapati suamimu, Nyai? Siapa lagi, Ompong? Apa ada lagi nama Suryapati yang kesaktiannya luar biasa di jagat persilatan, Saya kan cuma tanya, Nyai, kata... Sudah, jangan kau teruskan. Selalu mengulang-ulang. Selalu mengulang-ulang. Nyai juga marahnya selalu berulang-ulang. Kamu masih bisa mengirim telur pulaket lagi kan, Ompong? Yang saya kirimkan baru yang paling enteng. Telur pulaket memiliki ratusan jenis. Dan saya sudah menguasai belasan yang paling menakutkan. Wah, bagus. Apa nanti malam kita lakukan lagi, Nyai? Jangan. Biarkan Angling Dharma bersenang-senang dulu. Nanti setelah kewaspadaannya hilang, baru kita serang. Bagaimana? Aja, itu bagus, bagus. Dalam 1-2 hari ini kami akan pergi lagi ke sana. Karena kami harus bertemu dengan Nyai Durgandini. Oh, Nyai Durgandini. Barangkali dia ke Malwapati. Sebab selalu saja dia ingin membunuh raja negeri itu.
Guru memang pernah mengajak kami ke Malwapati. Mahkota dulu akan membuat mereka lebih berhati-hati. Keberadaan kita di negeri itu akan semakin terjepit. Iya, Bi. Nanti kita akan pikirkan lagi dalam perjalanan. Yang penting, kami sangat berterima kasih kepada Kisanak dan seluruh rakyat di sini yang telah menolong Bibi Lokahita. Gluk, gluk, gluk. Itu tugas bangsa kami. Secara turun-temurun. Menolong semua orang yang punya sikap seperti kalian. Dan juga Nyai Durgandini. Om kemulung asap wangi kemenyan, pengantar mantramku masuk dalam garbaku ketika aku baca mantramku. Jin hantu merkayangan, penghuni Gunung Wingit Nusa Gulgul, ku panggil datang menghadapku. Datang, datang cepat ke hadapanku. Gulgul, ada apa orang tua? Kenapa mengganggu seranganku?